pergumulan yang akhirnya saya terima. Dia ada selingkuh dengan orang. Aku minta maaf pada istriku, cuci kakinya, anak-anakku. Aku minta maaf semua minta maaf. Satu persatu? Satu persatu. Atas kelakuanku selama ini. Aku cuci kaki mereka. Biasanya kalau orang nyanyi itu banyak penggambarnya itu, dia kadang-kadang kayak nyerobot begitu. Pengen datang, pasti Bapak banyak diserobot cewek-cewek dulu ya? Aduh gawat. Terkadang gini, kita nggak mau. Tapi orang tuh yang mau gimana? Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, sebuah program yang pastinya bercahaya bagi Indonesia. Wow. Hari ini spesial banget, Bang, karena kita kedatangan band legendaris yang sudah sangat membanggakan Indonesia, dan ini salah seorang vokalisnya. Amigos sudah tur keliling dunia. Pasti populer, itu bikin rumah tangga jadi rukun atau gimana? Kan duit banyak, Pak. Duit banyak, fans banyak. Lah. Kan uang banyak biasanya rukun, Pak. Bukan rukun jadinya. Berantakan akunya. Oh iya. Akunya berantakan. Kepopuleran itu banyak bergaul, banyak kawan, jadi jatuh ke pergaulan tidak betul. Narkoba, mabuk-mabukan. Biasanya paket dikasih iblis ya kuntilanak. Itu. Kuntilanak ini yang bahaya. Kuntilanak nih. ini yang bahaya nih. Itu kuntilanak pasangannya. Iya benar. Uang habis karena kuntilanak nih, Pak. Ya semua lah itu. Fasilitas juga pasti banyak diberikan lah, namanya kan grup band biasa lah. Anak Iya, band kadang-kadang kalau betul. kita nggak kuat-kuat iman Kita gitu lagi ya. di atas semua difasilitasi. Berapa lama sih merintis Amigos? Dari seorang pengamen. Ngamen di restoran, masuk di hotel, keliling di hotel di Borobudur, di HI, baru berangkat ke Singapura. Dari Singapura lah kami dikirim kemana-mana. Duit banyak lah di situ ya. Oke lah, ada lah dolar gitu. Iya. Biasanya kalau orang nyanyi itu banyak penggambarnya itu, dia kadang-kadang kayak nyerobot begitu. Pengen datang, pasti Bapak banyak diserobot cewek-cewek dulu ya? Aduh gawat. Terkadang gini, kita nggak mau. Tapi orang tuh yang mau gimana? Jeritan hati seorang istri, memang duit mungkin banyak, tapi kehadiran. Suami saya memang sebenarnya orang baik. Dia orang baik. Seperti yang tadi suami saya bilang, setelah punya band Amigos Band, dia semakin naik hidupnya, musiknya juga semakin naik. Jadi dari situ dia lupa akan Tuhan. Ya terikut arus dengan lingkungan lah gitu ya. Ya saya juga banyak dengar tentang suami saya di luaran sana. Cuman saya bilang, yang saya tahu, suami saya tuh baik di rumah, sayang istri, sayang anak, sayang keluarga. Nah kalau saya dengar dari orang, saya juga agak bingung gitu loh, mana yang aku dengar gitu loh. Karena saya tahu di rumah dia baik-baik. Memang agak bagus dia cara menyusun. Kalau di rumah masa kesalahan pabrik ya? Profesional ya. Struggle apa, Bu? Waktu itu yang paling berat yang mungkin masuk dalam pergumulan doa Ibu waktu itu apa? Pergumulan yang akhirnya saya terima. Dia ada selingkuh dengan orang. Itu yang saya sakit pada saat itu. Tapi akhirnya sakit itu saya lawan. Karena saya harus memperjuangkan suami saya untuk tetap utuh bersama saya. Karena di dalam Tuhan hanya maut yang dapat memisahkan. Amin. Dan saya sudah berjuang memilih dia, dan saya juga harus berjuang untuk memperjuangkan rumah tangga saya. Lewat kesetiaan itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau suami saya tetap setia dan utuh dalam rumah tangga. Karena suami saya ini, waktu saya menikah dengan dia, saya berjuang. Karena orang tua nggak setuju. Orang tua tentara. Orang tua nggak mau saya menikah dengan ini. Dulu masih pengamen. Waktu itu Ibu berapa tahun berdoa buat suami? 10 tahun saya ada. 10 tahun 10 dengan tahun. air mata, Iya, cerita, iya. semuanya.
Kalau Bapak dulu dia tipenya cuek nggak maksudnya gitu? Artinya ya gue selingkuh atau gue ada kuntilanaknya ini bodo amat lah terserah, atau memang dia diem-diem atau bagaimana? Tipe dia ini baik, penyayang. Jadi aku nggak curiga sama dia gitu loh. Itu makanya saya lihat dia itu pintar nyusunnya gitu loh. Ternyata baik itu belum tentu benar ya. Aduh kan. Tapi itu dulu mah. Tapi itu dulu ya, puji Tuhan lah. Ibu nggak lelah, maksudnya kan kadang-kadang lelah Bu. Aduh suamiku ini. Secara manusia kadang ada lelah. Tapi kembali kita harus berjuang demi rumah tangga. Saya nggak mau rumah tangga saya berantakan seperti yang kita banyak dengar, banyak artis yang cerai kan. Saya nggak mau. Saya mau berjuang tetap kita bersama. Walaupun ada proses. Dulu kalau saya diizinkan Tuhan juga proses mengalami putri saya yang paling kecil tadi, Reri, mengalami patah kaki. Oke, sebelum melihat patah kaki Bu, nah kita ada video nih, tunjukin ke Bapak. Papa itu sosok ayah yang luar biasa buat aku. Aku lihat sosok Papa tuh kayak emang Tuhan yang ada di dunia ini sih. Karena walaupun Papa kelihatannya kan sangar ya, gitu, kelihatannya sangar, tapi enggak, dia hatinya luar biasa banget. Apalagi buat kita anak-anaknya gitu. Aku ngeliat Papa sekarang, Papa yang jaga kesehatannya, Papa yang takut Tuhan, yang bener-bener memberikan, mengajarkan kita untuk takut akan Tuhan, iman. Dia asli, Papa sama Mama tuh ngajarin aku iman yang kuat. Apapun itu, ketulusan kita tuh Tuhan lihat, sekecil apapun. Itu hal yang memang bener-bener mereka terapkan sampai akhirnya aku setelah dewasa gini ngeliat, oh iya ya, ini loh yang dia ajarin. Sampai aku udah berkeluarga pun, ya aku ngikutin, jadi kayak didelegasikan gitu loh. Thank you Papa, udah selalu ada buat kita anak-anaknya. Aku gimana ya perasaannya? Aku ngomong begitu ya. Thank you. Nggak semua anak bisa memberi pengakuan seperti itu ke bapaknya, menurut aku. Karena jujur, rumah tangga kami diproses lewat baruku ini juga. Dia umur 1,5 tahun dia mengalami patah kaki sampai umur 5 tahun 3 kali operasi ya. Siap datang pendeta ke rumah Doain ya. doain ini bapaknya harus bertobat gitu. Kata Pak Pendeta. Apa hubungannya aku sampai marah aku sama pendeta itu? Ya kan? Dikasih Wahyu 3 ayat 19. Anak yang kukasih kutegor, kuhajar, sebab itu relakan hatimu untuk bertobat. Itu pendetanya kalau datang selalu kasih ayatnya itu terus. Beberapa pendeta kan ini kan dia nggak tahu aku narkoba. Tapi bapaknya ini harus bertobat. Sampai bilang apa hubungannya? Aku yang narkoba, aku yang nggak betul, kok anakku yang kena? Aku kena belum tahu. Tapi masih tetap aku narkoba, masih tetap. Tapi karena doa dia tadi, aku diajaklah ketemu Bang Pendeta untuk didoakan. Bapak ini disayang Tuhan ya? Amin, iya. Sangat disayang Tuhan melihat punya istri yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Banget. Gimana Pak rasanya disayang Tuhan? Ya, ternyata aku selama ini udah menyanyiakan keluargaku berapa tahun ya. Tapi setelah aku lahir baru, terima Yesus, ada Roh Kudus sama aku ternyata punya keluarga yang sungguh luar biasa. Wow, keren Pak. Pendoa anak-anakku. Tapi Roh Kudus mengingatkan aku. Begitu aku sudah dibaptis, aku dibaptis, aku langsung minta maaf pada istriku, cuci kakinya, anak-anakku, aku minta maaf semua minta maaf. Satu persatu Atas kelakuanku selama ini. Aku cuci kaki mereka. Aku minta maaf. Dan ternyata pemulihan pun terjadi. Ya, anak-anakku sekolah semua bagus, rumah tangga mereka semua bagus.
Jadi keputusanku 2002 dulu aku bertobat lahir baru, sekarang aku terima. Cucuku sudah 7. Istriku baik. Kemana sekarang kami berdua? Kemana pun aku keluar negeri, kemana? Dulu sebelum bertobat, Orang lain yang kebawa. kalau kita mau minta ikut, Pak aku ikut dong. Oh enggak, ini acara laki-laki semua, laki-laki katanya. semua. Nggak enak Kau nanti, sendiri nggak nanti ada perempuan. perempuan, katanya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Akal pula itu. Kebetulan memang saya kan nggak tipe orang yang mau ngikut-ikut gitu loh, karena kita tahu dia kerjanya pulangnya agak-agak malam Dan sampai ke tidak pagi. pernah ini nelpon kawan aku Renat di mana. Percaya aja. Kalau kutanya pun nanti kawan samanya itu kata. Sudah 12 ya, Pak? Dia lebih bagus ngadu sama Tuhan. Dia ngadu sama Tuhan. Jadi apa yang dibuat suami saya sudah ampuni Pak. Karena saya mau sehat. Jadi buat saudara-saudaraku dimanapun berada juga harus melepaskan pengampunan. Walaupun suamimu. Walaupun mungkin suaminya bagaimana, kita doa sambil puasa itu semakin lebih dahsyat. Kalau bapak yang pesan buat suami-suami yang lagi digandrungi kuntilanak nih. Seorang bapak itu dekat sama Tuhan. Seperti istri saya bilang tadi, melepaskan pengampunan. Suami melepaskan pengampunan pada istri, istri melepaskan pengampunan sama suami. Begitu juga anak-anak. Percaya, semua akan dipulihkan. Dan hal yang satu, harus saling kita mendukung suami istri. Kalaupun ada, misalnya kamu jelek, saya jelek, jangan cerita kepada orang lain. Ya. Jangan curhat kepada orang lain, itu kuncinya. Ke Tuhan aja. Karena ke Tuhan saja. Karena apapun suami kita misalnya jelek, dia orang terdekat kita harus tolong dia supaya dia selamat. Begitu. Tapi maaf Bu, suami Bu ganteng. Ganteng, Bu. Karena ganteng makanya saya pilih dia. Iya benar. Saya sekarang pesan dari seorang anak. Banyak mungkin orang-orang Batak atau buru-buru Batak fatherless lah. Jadi dia nggak merasakan hadirnya seorang ayah gitu kan. Tapi kalian harus tahu juga, kita nggak bisa juga berharap sama manusia kan. Kalaupun seandainya kalian yang di sana ngerasain tidak ada sosok ayah, kita punya Tuhan yang ajaib. Bapak dari segala bapak gitu kan. Kalaupun memang ngerasa kepahitan, ya itu kita harus ampunin gitu. Lepaskan pengampunan, mungkin gak gampang sih. Terus berdoa mengampun, minta tolong sama Tuhan, doain papanya, doain keluargamu. Aku sendiri anaknya melihat buah yang memang kita upayakan selama ini. Tuhan kasih lihat, ini loh, apa yang udah kamu tahu, kita tuai ini. Kami semua harmonis. Doa orang benar bila dengan yakin besar kuasanya. Amin. Kita kan orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan Yesus. Pak, kita nih ada penelpon nih Pak. Kita namanya ada Sahabat 24. Ya. Jadi ketika kita tampil, ini nanti ada Sahabat 24, Oke. orang layanan 24 jam nih. Ibu Lince ini, dia bilang begini, Ibu Lince menemukan suaminya berselingkuh namun ia memilih tetap mempertahankan pernikahannya demi anak-anaknya. Nah, ini juga ada Ibu Agnes, memiliki pergumulan masalah ekonomi dalam rumah tangga. Biasalah ya, rumah tangga ada masalah ekonomi. Sudah beberapa tahun suaminya tidak mau beribadah ke gereja. Nah, ini masalah. Mirip-mirip nih ya. Keadaan ekonomi mereka sangat kurang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Kau pulihkan suaminya Tuhan. Kalau Engkau bisa memulihkan keluarga kami Tuhan, kami juga mau keluarga mereka dipulihkan Tuhan. Ibu Agnes juga Tuhan, kalau dia mempunyai masalah di dalam kesulitan keuangan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup menolongnya. Seperti Tuhan sanggup menolong kami, kami juga mau Tuhan menolong rumah tangga mereka, Tuhan Yesus. Melalui program ini Tuhan kami berdoa buat semua keluarga-keluarga yang terikat narkoba, semua keluarga-keluarga yang suaminya berselingkuh, buat semua keluarga yang mau perceraian. Kalau Engkau bisa memulihkan aku sebagai hamba-Mu, aku juga minta pulihkan mereka ya Bapa. Pulihkan mereka Tuhan. Karena kami tahu itu semua pekerjaan si iblis. Aku minta Roh Kudus kau lawan mereka, malaikat sorga berkemah sekeliling mereka, agar mereka juga mengerti bahwasanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Wah, terima kasih Pak.
doanya. Buat penonton, mungkin kalau penonton saat ini sedang menghadapi masalah, ya bisa aja ya masalah sedang pernikahan, ekonomi. Kami punya layanan doa konseling. Hubungi nomor-nomor yang di bawah ini. Ada teman-teman, ada sahabat-sahabat kami yang siap melayani dan mendoakan Anda. Apapun masalahmu, kalau kau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan selalu memberi jalan. Karena hanya di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Benar gak? Amin. 24 jam pelayanan kami. Betul sekali tuh. Iya. Dan untuk para pemirsa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga pastinya share konten ini untuk kepada orang-orang yang dikasihi, supaya makin banyak orang diberkati, makin banyak orang dipulihkan. Kenapa? Yang pasti ketika makin banyak orang dipulihkan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Ibu dan Bapak Rere sudah berbagi di Cahaya Bagi Negeri. Saya Charlie. Saya Remonski. Dengan keluarga Panenggolan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, Tuhan berkati.